PNS Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, apakah Anda orang-orang yang mulia, terhormat? Bisa ya, bisa belum, tapi pastilah semua kita mendambakan, berharap memiliki kemuliaan atau menjadi orang yang mulia. Sebagian besar dari antara saudara-saudara termasuk saya, mungkin semua, adalah orang Batak. Kita tahu orang Batak punya 3 cita-cita utama. Hamoraun, kekayaan, Hagabeon, banyak anak, keturunan, dan Hasangapon, kehormatan, kemuliaan. Dan puncak dari 3 cita-cita ini adalah kuasa. Maka orang Batak doyan berkuasa dan ingin menjadi penguasa. Ada yang mengatakan memimpin orang Jawa 1000 tidak terlalu sulit. Tapi memimpin orang Batak 10 orang susah banget. Karena semua mau jadi pemimpin dan penguasa. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Kekuasaan atau sebelumnya juga kemuliaan, kehormatan, kita dambakan ketika kita masih hidup. Banyak orang Batak namanya si mulia. Anggota GKP saya tahu ada beberapa yang namanya si mulia. Tapi kalau si sangap, belum pernah saya temu orang namanya si sangap. Tapi mungkin ada juga. Dan macam-macam upaya dilakukan orang untuk menjadi orang yang mulia dan terhormat. Bekerja keras, bekerja jujur, melakukan banyak hal yang baik. Kalau nanti mengawinkan anak, perempuan atau laki-laki, kalau bisa di gedung mulia raja. Karena itu katanya gedung yang paling top. Siapa yang berpesta di situ jadi mulialah dia dan mudah-mudahan jadi raja juga. Dan tidak hanya pada waktu hidup orang mau menjadi mulia. Saya sering menghadiri upacara kematian, terutama di kalangan orang Batak, dan keluarga selalu berusaha supaya kematian orang tuanya atau anggota keluarganya itu sangap. Sampai ke kuburan pun sangap. Antara lain supaya bisa di San Diego Hills. Karena yang mati di San Diego Hills katanya lebih sangap daripada yang di Tegal Alur. Tuhanlah yang tahu. Macam-macam cara orang untuk menjadi mulia dan sangap. Baik hal-hal yang baik maupun hal-hal yang kadang-kadang kurang baik. Ada orang, termasuk halak kita, yang berusaha untuk mencapai gelar-gelar yang hebat, termasuklah gelar Kanjeng Raden Tumenggung, supaya lebih mulia, lebih terhormat. Bahkan ada juga yang menjadi koruptor, lalu mempersembahkan sebagian dari hasil korupsinya
entah ke gereja ataupun ke persekutuan marga dan keluarga, supaya sangap. Ada yang disebut teologi korupsi. Kalau Anda korupsi, lalu mempersembahkan 10% hasil korupsimu, maka kamu bebas dari kesalahan melakukan korupsi dan engkau akan lebih terhormat. Saya pasti akan mengatakan ini teologi abal-abal, menyesatkan. Tapi banyak orang yang menganutnya, apapun agamanya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, nas ini dimulai dengan hal kemuliaan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, dan seterusnya. Yesus dimuliakan. Kalau kita baca nas ini dalam bahasa Batak, di situ tidak dipakai kata dipasangap, tapi marsahala. Rupanya sahala itu juga adalah bagian dari kemuliaan. Ada anggota jemaat ini namanya si Sahala? Enggak ada ya? Sayang sekali ya. Banyak halak kita yang namanya Sahala atau marsahala. Tuhan Yesus tokoh yang diparsahalai, marsahala, dimuliakan. Tapi dengan cara bagaimanakah Tuhan Yesus dimuliakan? Apakah dengan cara mengejar kemuliaan dengan berbagai cara? Atau meminta orang supaya memuliakan, menghormati, pasangapun Dia? Ternyata tidak demikian. Di satu sisi memang seperti kita baca di dalam nas ini, Allah Bapanya sendiri yang memuliakan Dia. Ayat yang dikutip pada ayat 5 ini, atau nas yang dikutip pada ayat 5 ini diambil dari Mazmur 2 ayat 7, yang berisi firman Allah pada waktu seseorang dilantik menjadi raja. Di situ dikatakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah, kata-kata yang senada juga terdengar ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Di Matius 3 ayat 17 dituliskan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu terdengar dari surga ketika Yesus dibaptis. Markus 1 ayat 11 lebih tajam lagi merumuskan itu. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sejak waktu itu Tuhan Yesus juga tampil sebagai tokoh yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus dimuliakan oleh Bapanya? Untuk itu kita perlu melihat alasan pemuliaan dan kemuliaan Tuhan Yesus dengan melihat sejenak latar belakang dari surat kepada orang Ibrani ini. Surat ini dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak sangat jelas di mana gerejanya atau di mana berdomisili. Kalau surat kepada jemaat Roma jelas orang Kristen di Roma, anggota gereja di Roma. Begitu juga Korintus, Galatia, Tesalonika, Kolose, Efesus dan seterusnya. Tetapi orang Ibrani ini sama itu dengan orang Israel atau orang Yahudi. Mereka adalah orang yang tersebar, berserak, berdiaspora ke berbagai penjuru Timur Tengah atau Laut Tengah, Mediterania. Sudah sejak mereka mengalami penjajahan dan kemudian pembuangan oleh
kekaisaran atau kerajaan Assyria, lalu Babilonia, lalu Persia, dan seterusnya. Ratusan tahun mereka dijajah dan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, bahkan dipaksa untuk keluar dari negeri mereka, dan kemudian sejumlah orang Ibrani ini menjadi orang Kristen. Itu kita lihat mulai dari peristiwa Pentakosta yang dituturkan dalam Kisah Para Rasul 2 dan juga di tempat-tempat lain. Jadi orang Ibrani pertama-tama adalah orang Kristen asal Ibrani atau Yahudi yang sudah berserak, berdiaspora. Yang kedua, orang Ibrani ini adalah juga istilah yang berlaku kepada semua orang Kristen secara simbolik, termasuk saudara dan saya. Sebab gereja juga mendaku atau mengklaim dirinya sebagai Israel baru. Kalau dulu orang Israel mengembara di padang gurun, keluar dari tanah perbudakan di Mesir, maka kita sebagai orang Kristen Israel baru, Ibrani baru, kita juga terserak di seluruh dunia dan mengembara. Laksana orang-orang yang tidak pasti tanah airnya. Bahkan sama seperti orang Israel, kita juga bisa mengalami keadaan seperti orang yang terbuang di dunia ini. Namun demikian, di tengah-tengah situasi itu, entah terbuang atau berserak atau tidak jelas tanah airnya, Tuhan pertama-tama kepada orang Ibrani pada masa lalu, tapi sekarang juga kepada kita mau mengatakan, kalian tetap kusertai dalam pengembaraanmu, bahkan kukuatkan dan kuberkati. Inilah inti pesan dari surat kepada orang Ibrani ini. Namun itu disampaikan kepada mereka di tengah-tengah berbagai keadaan berat. Surat ini ditulis kira-kira tahun 70. Kalau sekarang tahun 2021 kira-kira 1950 tahun yang lalu lah surat ini ditulis. Ketika surat ini ditulis dan dikirimkan, banyak orang Kristen yang mengalami keadaan berat. Ada yang dipersekusi, ditindas, dihambat atau dianiaya. Ada yang diusir dari tempat tinggalnya, dan macam-macam penderitaan lain. Tapi juga di sisi lain, ada orang-orang Kristen yang larut dalam berbagai kenikmatan di dunia ini, tergoda untuk melakukan hal-hal yang dianggap menyenangkan dan menggiurkan. Apapun yang sedang mereka alami, tertindas, teraniaya, ataupun larut dalam macam-macam hal yang dianggap menggiurkan, mereka ditantang untuk bisa tetap mempertahankan salib Kristus, untuk tetap beriman kepada Kristus yang menderita, bahkan yang tersalib sampai mati. Nah, surat ini hendak menolong pembacanya agar tetap setia beriman dan bersemangat, tidak kehilangan arah maupun harapan, dan tidak juga berkompromi dengan macam-macam godaan yang menggiurkan. Dan pesan ini jugalah yang mau disampaikan kepada kita. Inti jawaban yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini atas macam-macam pertanyaan berat yang dialami oleh orang Kristen yang disebut di sini sebagai orang Ibrani, intinya adalah usahakanlah persekutuan dan persatuan dengan Allah. Dan satu-satunya jalan menuju persatuan dengan Allah adalah Kristus. Yang di dalam surat ini berulang kali diungkapkan dengan gelar imam besar. Kadang-kadang juga disebut sebagai perantara atau perantara agung.
Di dalam Kristus Allah mendobrak dunia manusia. Pada gilirannya di dalam Kristus pula manusia yang percaya atau beriman kepadanya mampu mendobrak dunia ini. Mendobrak macam-macam kesalahan, kesesatan, ketidakadilan, penyimpangan, kebiasaan-kebiasaan buruk dan sebagainya yang dialami atau dijalani oleh orang Kristen dalam pengembaraannya menuju kota Allah, Civitas Dei, Yerusalem baru. Disitulah juga keberadaan kita sekarang. Kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa Allah Bapa memuliakan Yesus Kristus dan memberikan kepadanya berbagai gelar yang agung mulia, entah itu imam besar, perantara agung, dan gelar-gelar terhormat lainnya? Kenapa Allah memuliakan putra tunggalnya? Jawabannya bisa banyak, tapi semua itu dirangkum pada ayat 8. Mari kita lihat sebentar. Ayat 8, kita baca lagi. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Belajar menjadi taat perlu kita garis bawahi. Belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Selain sebagai imam besar ataupun pengantara agung, Yesus juga dikenal dan dihormati sebagai guru agung, maha guru. Dia lebih profesor dari profesor manapun. Sehingga bisa juga kita sebut Yesus adalah maha profesor. Sejak kecil ia sudah mempelajari banyak hal. Dia belajar bertukang membuat perabotan mebeler yang hebat. Ada cerita yang mengatakan mebel yang dibuat oleh Yusuf dan Yesus itu terkenal kualitasnya dan itulah yang digunakan di berbagai gedung yang terhormat, istana, tempat peradilan dan sebagainya. Tapi dia juga belajar kitab suci, belajar hukum Taurat. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ketika mengajar atau berkhotbah, dia sangat sering mengutip atau mengucapkan ayat-ayat dari Perjanjian Lama yang di dalamnya juga ada hukum Taurat. Yesus belajar. Tetapi puncak dari semua upaya belajar Yesus itu adalah belajar menjadi taat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah Anda juga orang-orang yang suka belajar? Pasti ya. Banyak di antara kita yang menghabiskan waktu belasan bahkan mungkin puluhan tahun belajar dari PAUD, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, S1, S2, S7, dan sebagainya. Dan itu tentu baik. Kita juga mendorong anak-anak kita, cucu-cucu kita bahkan, supaya rajin belajar. Tapi pertanyaannya, belajar apa? Belajar apa yang kita utamakan? Apakah kita juga belajar menjadi taat dari apa yang Tuhan maupun yang apa yang kita derita? Termasuk pada masa saat ini yang ditandai dengan pandemi berkepanjangan ini. Kalau kita membaca ayat 10 dan kalau bisa kita lanjutkan juga ke pasal 7, seluruh pasal 7, di situ Kristus dibandingkan bahkan disamakan, minimal disejajarkan dengan Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Pada Kejadian 14 ayat 18 dan Mazmur 110 disebutkan bahwa Melkisedek ini adalah imam Allah, walaupun dia tidak termasuk orang Israel. Dia adalah raja dari sebuah negeri yang namanya negeri Salem. Dan dia juga adalah raja
imam dan raja. Dan karena itu ada peraturan atau tata ibadah dan pelayanan yang didasarkan pada peraturan atau tatanan Melkisedek. Tugas imam berbeda dari tugas raja, tetapi Melkisedek merangkum kedua tugas atau jabatan ini, imam dan raja. Dan Tuhan Yesus menyatukan keduanya itu, bahkan menambah lagi satu. Nabi, imam, dan raja. Itulah jabatan dan status Tuhan Yesus yang sering diungkapkan dengan istilah munus triplex. Satu orang menyandang 3 serangkai jabatan. Tapi sekali lagi, semua jabatan yang hebat ini, semua sahala dan kehormatan ini disandangkan kepada Yesus karena dia sudah lebih dulu belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dalam keseluruhan isi surat ini, termasuk dari 6 ayat yang kita baca dari Ibrani 5 tadi, ayat 5 sampai 10, digambarkan dan ditekankan bahwa seluruh kehidupan Kristen, termasuk kehidupan kita sebagai orang Kristen, merupakan pelayanan ilahi, meniru pelayanan dan pengorbanan yang diteladankan Kristus. Kita sebagai umat yang beriman kepada Kristus ambil bagian di dalam pelayanan itu di bawah bimbingan dan pertolongan imam besar kita itu, yaitu Kristus itu. Gereja adalah arak-arakan, prosesi, arak-arakan umat yang mempersembahkan korban, termasuk mempersembahkan dirinya sama seperti Tuhan Yesus, yang berjalan dan berjuang melintasi liku-liku dunia ini. Dan di situ kita diingatkan oleh surat ini, awas, jangan meleng. Apa bahasa Batak meleng? Lupa saya. Anggi saya baru tumpul pasti ingat. Apa bahasa Bataknya meleng? Jangan lihat kiri kanan yang seringkali sangat menggoda. Berbahaya bila kita meleng, asik menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu jangan-jangan jadi masuk jurang. Nah, dalam surat ini kita melihat selang-seling antara bahaya yang mengancam dan janji keselamatan dari Tuhan. Nah, di tengah pengembaraan kita, di tengah ziarah kita sebagai musafir, kita dipimpin di depan oleh imam besar kita yang senantiasa menyalakan api cinta kasihnya di dalam diri kita. Saat ini kita berada dalam rangkaian minggu-minggu Prapaskah. Ada macam-macam tradisi gereja dalam menyelenggarakan Prapaskah. Ada yang 7 minggu, kalau GKPI ikut tradisi 10 minggu, mulai dari minggu Septuagesima, 70 hari sebelum Paskah. 70 hari kan berarti 10 minggu ya. Dan sementara itu kita juga menjalani hari-hari hidup kita, hari-hari, minggu-minggu, bahkan bulan-bulan dan tahun-tahun yang membuat kita banyak menderita. Saya tidak usah cerita tentang penderitaan atau sakit penyakit saya yang membuat saya 4 kali seminggu ke rumah sakit. Minggu lalu begitu, minggu depan begitu, dan seterusnya. Belum lagi vaksinasi. Vaksinasi katanya vaksin tambah nasi. Tapi kami divaksin tidak dikasih nasi, nggak apa-apa lah ya. Yang penting imunitas katanya makin meningkat. Dan saya yakin sudah semua divaksin. Mau saya panggil tukang vaksin ke sini? Atau cukup saja nasinya? Nasi apa itu? Kasih, berbagi kasih.
Nah, di tengah-tengah situasi itulah kita hidup, dan di situ kita diajak untuk meneladani Tuhan Yesus. Dan sama seperti Tuhan kita terus belajar menjadi taat. Kalau Yesus yang maha profesor, maha guru, maha terpelajar itu juga terus belajar, apalagi kita. Dan hal terpenting yang perlu kita pelajari itu tadi, belajar menjadi taat dari apa yang telah kita derita. Kristus belajar dari apa yang dia derita. Demikianlah kiranya dengan kita. Kita lanjutkan pengembaraan kita. Bapak Gereja Agustinus yang lahir tahun 354, meninggal tahun 430, dihormati oleh seluruh gereja di seluruh dunia, mengatakan dalam karyanya De Civitate Dei, Kota Allah, orang Kristen, gereja adalah civitas peregrina, umat yang mengembara, yang berziarah menuju kota Allah, civitas Dei. Dan biarlah dalam pengembaraan dan perjalanan itu kita menjadi pemenang. Amin. Jan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration.